Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Kembali lagi di Sabtu Teduh dengan tema hidup orang-orang yang benar. Sebelum kita memulai saat teduh kita pada hari ini, mari kita siapkan hati untuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kalau kami boleh dibangunkan pada pagi hari ini, kalau kami boleh diberikan nafas kehidupan yang baru Bapa. Tuhan, kiranya Kau sertai kami untuk kami boleh memahami apa yang ingin Kau sampaikan, untuk kami boleh terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Oke, untuk nats Alkitab kita diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16-24. Teman-teman bisa baca Alkitabnya dan bisa mengikutinya. 1 Tesalonika 5 ayat 16-24. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan mengenapinya. Tesalonika adalah salah satu kota yang penting bagi Paulus untuk penyebaran Injil. Tesalonika berada di tengah-tengah antara dunia timur dan barat. Jemaat Tesalonika adalah salah satu jemaat yang selalu diingat oleh Paulus, walaupun dia berada di sana selama 3 minggu. Di dalam 3 minggu tersebut bukanlah suatu perkara yang mudah bagi Paulus untuk melakukan perkabaran Injil. Begitu banyak tantangan dan hambatan yang dia temui. Itulah sebabnya Paulus berada di Tesalonika selama 3 minggu dan memaksa dia untuk menyingkir ke Berea. Paulus bahagia ketika dia mendapatkan kabar bahwa jemaat di Tesalonika ternyata mengingat Paulus, dan nasihat serta ajaran yang dia berikan kepada jemaat Tesalonika dilakukan dengan baik. Jemaat Tesalonika menyerahkan diri mereka untuk mengikut Kristus meski tantangan dan hambatan yang begitu banyak silih berganti datang kepada mereka. Pada nats ini memberikan 3 pengajaran kepada kita, yakni bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur. Bersukacita didasari oleh iman dan pengharapan kepada Tuhan, seperti yang tertuang dalam Ibrani 11 ayat 1. Sedangkan hal bersenang-senang didasari oleh hawa nafsu dunia semata. Berdoa adalah penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Maka segala kehendak pribadi kita harus dapat kita taklukkan sehingga hanya kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam hidup kita. Bersyukur merupakan suatu ajakan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Mengucap syukur dalam keadaan susah dan senang merupakan hal yang sulit dilakukan. Akan tetapi jika kita benar-benar menyadari kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, tidak ada alasan apapun bagi kita untuk tidak mengucapkan syukur kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kehidupan kita. Bersukacita, doa, dan bersyukur akan memberikan kekuatan bagi kita untuk menaklukkan dunia. Untuk dapat melakukannya tidak bisa dengan usaha sendiri. Semua hal itu terjadi dengan kuasa dan kekuatan Tuhan. Suka dan duka, berhasil dan gagal adalah 2 hal yang pasti dialami oleh siapapun dalam kehidupannya. Tujuannya adalah untuk menguji iman tiap-tiap orang. Apakah dia mengimani kuasa dan kasih Tuhan atau tidak? Jikalau seseorang beriman kepada Tuhan, maka dia akan selalu mengucap syukur, dan dalam segala keadaan ataupun situasi, dia akan selalu berpengharapan kepada Tuhan untuk dimampukan dan diselamatkan dari segala hal-hal mengikat. Kiranya Roh Allah yang Maha Kudus senantiasa membimbing, menguatkan, dan memampukan kita semua untuk selalu senantiasa bersukacita, berdoa, dan bersyukur dalam segala hal. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki untuk dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin.
Untuk menutup saat teduh kita, mari kita satukan hati untuk kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kalau kami boleh diajarkan Tuhan untuk menjadi orang-orang yang benar, untuk kami boleh mengetahui bagaimana hidup seorang orang-orang yang benar Tuhan, untuk kami boleh terus berdoa, bersuka cita, dan terus mengucap syukur Tuhan dalam keadaan apapun. Kiranya ini boleh kami terus pegang Tuhan dalam kehidupan ini Tuhan. Kiranya Kau terus sertai kami dalam setiap langkah-langkah hidup kami Bapa. Tuhan, berkatilah juga setiap kami Tuhan, berkatilah setiap aktivitas yang akan kami lakukan Tuhan, baik kami yang akan pergi ke sekolah, pergi ke kampus Tuhan, untuk bekerja Tuhan, kiranya Kau berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, terima kasih, shalom.